Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kalau mantan mah jangan terlalu dipikirin, mending nonton alur cerita film. Ya enggak? Ya aja ya. Film yang kali ini akan kita bahas yaitu film yang tayang tahun 2020 kemarin. Film ini berjudul Artemis Fowl. Film yang berkisah tentang persahabatan seorang anak dan peri. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan alur cerita film dari kami. Terima kasih. Scene dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang ditangkap oleh pihak kepolisian Irlandia, di mana pria ini diduga sebagai tangan kanan Artemis Fowl, seorang pencuri berbagai barang bersejarah di beberapa museum dunia. Hingga dia dibawa ke kamp tengah laut di London untuk diinterogasi. Di sini kita diperkenalkan dengan identitas pria ini yang bernama Mads Diggams. Di sini Diggams membahas tentang Aeolus dan peri, yang membuat lawan bicaranya tak mempercayainya. Akan tetapi Diggams mencoba meyakinkannya dan menceritakan semua yang dia ketahui. Kisah pun dimulai dengan Diggams sebagai naratornya. Kita diperkenalkan dengan kehidupan seorang anak yang selalu dididik oleh ayahnya tentang para makhluk dongeng. Karena nama anak dan ayah ini sama, jadi kita panggil aja anak ini Artemis Fowl Jr. Walaupun Artemis tidak percaya tentang keberadaan makhluk-makhluk itu, dia tetap mempelajarinya. Suatu hari Artemis harus ditinggal oleh ayahnya karena sesuatu yang penting. Namun dia sedikit murung. Di sini Artemis hanya memiliki ayah, dikarenakan ibunya yang telah meninggal. Esok paginya Artemis dikagetkan dengan berita yang menyatakan ayahnya sebagai buronan kasus pencurian di beberapa museum di dunia dan dinyatakan hilang di kapal pesiar miliknya. Dia yang kaget dengan berita itu ditenangkan oleh pengawalnya bernama Dom. Tak lama kemudian mereka dapat telepon dari seseorang yang menyekap ayahnya dan menyuruhnya untuk menemukan Aeolus jika ingin ayahnya selamat, dan hanya diberi waktu 3 hari hingga telepon pun dimatikan. Artemis yang tidak mengerti apa itu Aeolus mulai menyelidiki tentang benda tersebut di rumahnya dengan dibantu oleh Dom. Dom mengajak Artemis ke ruangan yang berada di bawah rumahnya. Tempat itu adalah tempat penyimpanan rahasia milik ayahnya dari generasi ke generasi, dan isinya adalah peninggalan dari dunia lain. Di tempat lain diperlihatkan sebuah kota modern, tempat tinggal para makhluk dongeng bernama Heaven City. Selama ini mereka bersembunyi di bawah palung lautan dan mengembangkan teknologi, sehingga keberadaan mereka selama ini tidak diketahui manusia. Di situ Diggams si narator juga menceritakan bahwa dia dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata dia adalah seorang kurcaci besar yang ahli menggali dan mencuri. Scene berganti. Komandan Root menuturkan bahwa Aeolus menghilang. Dengan menghilangnya Aeolus, kedamaian di dunia akan terancam. Foley adalah seorang pakar teknologi peri, memberitahukan kepada Komandan Root bahwa ada salah satu makhluk yang lepas ke permukaan. Lalu komandan memerintahkan seorang ofisir untuk menanganinya. Dia bernama Officer Short atau Holy Short, anak dari Beechwood Short yang diberikan julukan si pengkhianat yang mencuri Aeolus dari para peri. Di sisi lain, Artemis dan Dom sedang di Bukit Tara untuk mengawasi pohon ek, di mana di buku ayahnya, di bukit itu adalah tempat dia pertama kali bertemu peri bernama Beechwood yang bersumpah menjaga Aeolus. Di sebuah pesta terlihat troll raksasa mengacaukan tempat itu. Holly bertarung dengan troll tersebut, menghentikan waktu dan menghapus semua ingatan manusia untuk menyembunyikan keberadaan mereka. Troll itu pun dibawa ke tempat asalnya. Scene pun berpindah di mana Holly mendekati Bukit Tara dan tidak mau kembali ke markas. Dia berniat untuk membersihkan nama ayahnya. Artemis pun akhirnya percaya dengan apa yang dikatakan ayahnya. Dia melihat peri, yaitu Holly, dan berhasil menangkapnya. Para tentara peri yang mencari Holly mengetahui keberadaannya dengan alat canggih.
Mereka pun mengepung rumah Artemis dan menghentikan waktu di luar area rumahnya dengan sebuah alat, agar keberadaan mereka tetap tersembunyi. Di tempat lain, si penculik ayahnya mengetahui bahwa Artemis menculik seorang peri. Dengan Achelous, dia berencana untuk memimpin dunia dan menyapu bersih umat manusia. Penculik ini bernama Opal Cowboy, seorang peri baik yang berubah menjadi jahat karena sesuatu yang belum terungkap. Balik lagi ke rumah Artemis. Akhirnya Komandan Root dan Artemis bernegosiasi untuk melepaskan Holly. Artemis menginginkan Achelous, tapi Komandan Root tidak menyetujuinya karena dia tak memilikinya. Dan memanggil The Gums untuk menyelamatkan Holly karena dia yang ahli dalam mencuri. Holly dan Artemis pun sempat berbincang. Kini mereka pun memutuskan bekerja sama di mana Holly ingin membersihkan nama ayahnya, sedangkan Artemis ingin menyelamatkan ayahnya. Setelah The Gums dibawa ke sana, dia justru malah menemukan brankas milik ayahnya Artemis dan membobol brankas tersebut. Ternyata isi dari brankas itu adalah Achelous yang selama ini justru ada di rumah itu. Apa yang dilihat The Gums juga dapat dilihat oleh para peri, karena alat yang terpasang di matanya. Kini The Gums juga bergabung dengan kelompok Artemis. Setelah itu, salah seorang petinggi peri bernama Briar Kajen pun melaporkan hal tersebut kepada Opal. Ternyata Kajen adalah peri mata-mata yang diutus oleh Opal. Dia menyerang Komandan Root, kemudian dia mengeluarkan troll raksasa ke dalam rumah Artemis, sehingga troll tersebut mengejar mereka. Dengan susah payah mereka pun akhirnya berhasil menumbangkan troll tersebut. Akan tetapi Dom tertimpa oleh badan troll dan sekarat. Namun dapat dipulihkan kembali dengan sihir Holly. Karena kejadian itu, Achelous pun diamankan di dalam tubuh The Gums. Tiba-tiba alat pembeku milik peri tidak stabil dan akan menyebabkan ledakan. Semua yang ada di dalam kini panik dan berhamburan. Para peri pergi mencari tempat aman dan The Gums pun masuk ke dalam tanah. Di dalam rumah, Artemis, Holly, dan Dom akan menggunakan Achelous untuk memulangkan ayahnya ke rumah. Dan mereka pun mulai menggunakan kekuatan Achelous yang hanya bisa diakses oleh peri. Holly pun mulai membaca mantra. Sedangkan di tempat lain terlihat Opal yang sangat marah dan memutuskan untuk membunuh ayah Artemis. Namun ketika akan dibunuh, ayahnya menghilang dan telah berhasil dipulangkan, hingga membuatnya bertambah marah. Kini Artemis kembali bersama ayahnya dan memperkenalkan Holly. Holly diberi kertas dari ayahnya yang dititipkan kepada ayah Artemis, di mana di situ terdapat nama-nama peri yang merupakan kaki tangan Opal. Singkat cerita, di markas peri, kini Achelous pun dikembalikan kepada Komandan Root, dan Holly pun diberikan tepuk tangan oleh teman-temannya atas pencapaiannya. Sedangkan Artemis dan ayahnya akan menyelamatkan The Gums yang ditangkap kepolisian di awal cerita. Ternyata tertangkapnya The Gums adalah rencana dari Artemis yang menyuruhnya untuk menceritakan semuanya kepada manusia, agar keluarga mereka terbebas dari tuduhan. Film pun ditutup dengan The Gums yang berhasil keluar dari tempat interogasi tersebut dijemput dengan helikopter. Kini mereka bersama-sama akan mendatangi Opal. Nah, film ini masih ada lanjutannya ya. Kita tunggu aja, mudah-mudahan tahun depan segera tayang. See you next video. Bye-bye.